Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 5 Juni 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menggelar seminar nasional daring. Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sutomo menggelar latihan dasar kepemimpinan organisasi. Laporan akhir dan presentasi program magang Sasmita Jaya Televisi. Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang menggelar kegiatan bedah film. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAKSI Universitas Sutomo menyelenggarakan serangkaian latihan dasar kepemimpinan organisasi atau LDKO periode 2021-2022 pada 15 hingga 16 Mei 2022. Latihan dasar kepemimpinan organisasi mengusung tema membangun etos kepemimpinan yang berkarakter dan berjiwa nasionalisme. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari 1 malam bertempat di Villa Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Latihan dasar kepemimpinan organisasi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Sutomo turut dihadiri oleh Kaprodi Akuntansi Efrianti SEAKT MSI, Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Juhairi Susanto MM, serta Wakil Rektor 3 Universitas Sutomo, Dr. Muhammad Wildan SSMA. Pada hari pertama sekaligus membuka kegiatan LDKO Hima Akuntansi Universitas Sutomo periode 2021-2022. Demi meningkatkan jiwa kepemimpinan, panitia LDKO memberikan pemaparan dan juga materi yang mumpuni di bidangnya. Materi pertama mengenai organisasi oleh Wakil Rektor 3 Dr. Muhammad Wildan SSMA. Materi kedua terkait kepemimpinan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Juhairi Susanto MM. Materi ketiga mengenai persidangan oleh Abraham Jan Dwi Nugraha, mantan Ketua Umum Hima Akuntansi Universitas Pamulang. Dan materi keempat mengenai nasionalisme oleh dosen Muhammad Ahsan Tampu Bolon SPD MPD. Harapan terselenggaranya kegiatan ini, seluruh mahasiswa akuntansi dapat menjadi pemimpin yang memiliki etos kepemimpinan yang berkarakter dan berjiwa nasionalisme. Tio Sadewo dan Azizah Ersan Nindya melaporkan untuk SJTV. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional daring pada 25 Mei 2022. Seminar nasional daring berlangsung melalui forum diskusi virtual serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Mazhab Victor. Seminar nasional daring mengusung tema analisis wacana kritis dalam bahasa dan sastra. Seminar nasional daring mendatangkan pembicara pakar, di antaranya pembicara pertama merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Wening Udasmoro, SSM Hum DEA, menyampaikan materi mengenai analisis wacana kritis terhadap produksi dan konsumsi wacana dalam sastra. Pembicara kedua merupakan Ketua Program Studi Linguistik Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Wawan Gunawan MED PhD, menyampaikan materi mengenai analisis visual dalam kajian wacana kritis. Pembicara ketiga merupakan peneliti dan Ketua AGPAII Tangerang Selatan, Dr. Budi Mulya MPDI, menyampaikan materi mengenai narasi kritis dan implementasi moderasi beragama dalam bingkai strategi school culture. Serta pembicara keempat merupakan peneliti dan pemerhati bahasa, Rai Agus Triadi SSMPD,
memaparkan materi mengenai konstruksi kecantikan wanita Indonesia pada media. Tujuan untuk memberikan wadah bagi akademisi dan mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai pendekatan analisis wacana kritis pada penelitian bahasa dan sastra. Menginspirasi topik penelitian dan mendorong akademisi dan mahasiswa agar melakukan penelitian terkini bidang bahasa dan sastra dengan pendekatan analisis wacana kritis, serta memfasilitasi terselenggaranya forum pertukaran informasi dan pengetahuan di bidang sastra dan bahasa. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang menggelar rapat koordinasi. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Pusat Layanan Disabilitas atau PLD Universitas Pamulang menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi berlangsung pada 27 Mei 2022 di kantor PLD Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Rapat koordinasi mengusung tema optimalisasi peran pengurus PLD dalam memberikan pelayanan prima demi mewujudkan pendidikan inklusif. Rapat koordinasi dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MM MSI, serta Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang, Dr. Muhammad Wildan SSMA. Nani Rusnaini SEMM, selaku Ketua PLD Universitas Pamulang menyatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa disabilitas yang berada di Universitas Pamulang, rapat ini sangat baik dan wajib dilakukan. Karena seperti yang telah ditetapkan SK Rektor pada tanggal 7 Oktober 2021, bahwa ada 28 dosen yang menjadi volunteer pengurus PLD. Tercatat bahwa PLD Universitas Pamulang sudah berdiri sejak 2017 dan sampai saat ini mahasiswa disabilitas yang dibina oleh Universitas Pamulang sebanyak 39 mahasiswa. 34 mahasiswa tunanetra, 4 mahasiswa tunarungu, dan 1 mahasiswa tunawicara. Dari 39 mahasiswa disabilitas, 11 mahasiswanya memiliki IPK 3,51 hingga 4,00. Dan 2 mahasiswa disabilitas dari program studi Teknik Informatika S1 sudah dinyatakan lulus. Bukan hanya di dalam universitas, bahwa mahasiswa disabilitas Universitas Pamulang sudah banyak menorehkan nama mereka di tingkat nasional. Putri Rohmayati bersama timnya, Edi dan Riyandi, menjadi juara 1 dalam kategori edukasi pada ajang kompetisi para web developer yang diselenggarakan oleh Digital Innovation Launch atau DILO dari Telkom Indonesia. Putri juga merupakan mahasiswa tunanetra pertama di jurusan Teknik Informatika. Pencapaian ini tentunya adalah niat tulus dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, yang selalu berpesan, Universitas Pamulang menerima mahasiswa disabilitas yang ingin berkuliah dan akan mendapatkan beasiswa hingga lulus. Pusat Layanan Disabilitas ini berdiri tahun 2017. Di sini dalam kegiatan Rakor hari ini kita ingin memberikan fasilitas pelayanan terbaik terhadap mahasiswa Universitas Pamulang karena di setiap semester adanya peningkatan yang signifikan dan itu memerlukan pelayanan yang lebih memadai untuk mereka mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi, memfasilitasi mereka membuat hima atau perhimpunan mahasiswa. Selanjutnya memfasilitasi mereka memudahkan dalam mengikuti seleksi untuk memasuki Universitas Pamulang dan mengeratkan para volunteer untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Dosen dan mahasiswa program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 22 Mei 2022 di Cendana Residen Pamulang. Kegiatan PKM ini dilakukan sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yang mengusung tema Embracing Cultural Differences Through Public Speaking, pelatihan berbicara di depan umum bagi siswa sekolah dasar dengan tema mencintai kebudayaan Indonesia dan merangkul keberagaman. Kegiatan PKM ini diketuai oleh Eka Margianti Sagimin SSMPD bersama 2 anggotanya, yaitu Dwi Rahayu SPDMA dan Sinta Aziz SPDMA, serta 5 orang mahasiswa dari semester 6.
Kegiatan ini diadakan secara langsung dengan materi pengenalan terhadap public speaking atau berbicara di depan umum dengan materi yang sudah disiapkan oleh narasumber dari tim pengabdian kepada masyarakat Prodi Sastra Inggris. Acara pelatihan ini diadakan secara luring di salah satu tempat pelatihan bahasa Inggris English Everywhere di Cendana Residence Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini, siswa peserta pelatihan sebanyak 10 orang diajarkan teknik dasar berbicara di depan umum yang dikemas dengan materi yang menarik dan interaktif karena disesuaikan dengan target yang masih berusia sekolah dasar. Pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan tentang budaya bangsa Indonesia. Setelah sesi pelatihan selesai, maka akan dilanjutkan dengan sesi-sesi coaching klinik, yaitu pembimbingan intensif untuk persiapan praktek berbicara di depan umum. Coaching klinik dilakukan secara lebih intensif, baik waktu dan konten dari penampilan berbicara di depan umum yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi peserta pelatihan. Eka Margianti dan Abirama melaporkan untuk SJTV. Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang menggelar kegiatan bedah film. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini. Thalassemia terbagi menjadi 2, thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor adalah orang yang menderita penyakit thalassemia, sedangkan thalassemia minor hanya sebagai pembawa gen thalassemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan thalassemia. Secara fisik, pembawa thalassemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Thalassemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa thalassemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa thalassemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Thalassemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama thalassemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak thalassemia mayor. Jika thalassemia mayor menikah dengan pembawa thalassemia, maka akan melahirkan 50% anak thalassemia mayor. Jika sesama pembawa thalassemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak thalassemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa thalassemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak thalassemia mayor. Begitu juga jika thalassemia mayor menikah dengan pasangan normal.
Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa talasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa talasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta 7 kalinya. Fenomena pembawa talasemia di Indonesia seperti gunung es. Masih sedikit yang sudah terdeteksi, sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan lomba bedah film pada 25 Mei 2022. Bedah film Skizofrenia dengan tema Psychology of Education berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana, Kota Tangerang Selatan. Film sebagai bagian dari media massa dalam kajian komunikasi massa modern dinilai memiliki pengaruh pada halayaknya. Munculnya pengaruh itu sesungguhnya sebuah kemungkinan yang sangat tergantung pada proses negosiasi makna oleh halayak terhadap pesan dari film tersebut dan mengacu pada keberhasilan halayak dalam proses negosiasi makna dari pesan yang disampaikan. Memaknai maksud dan tujuan dari sebuah film, Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan lomba bedah film Skizofrenia dengan tema Psychology of Education. Bedah film Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang adalah rangkaian program kerja Divisi Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud yang berfungsi untuk meningkatkan wawasan dan edukasi mahasiswa dalam segi pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan bedah film ini menargetkan 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum untuk ikut serta dalam kegiatan bedah film. 10 reviewer terbaik akan mendapatkan sertifikat dan reviewer terbaik pertama dan kedua akan dinobatkan menjadi juara 1 dan juara 2. Juara 1 dalam bedah film Skizofrenia adalah Hanum Salsabila Johana dari program studi sastra Inggris dan juara 2 Aisyah Rahmatushifa dari manajemen. Semoga dengan adanya bedah film Skizofrenia dapat meningkatkan wawasan dan edukasi mahasiswa dalam segi kesehatan mental dan juga menjadi indikator pendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik melalui perfilman. Dio Sadewa dan Fenty Nur Rohimah melaporkan dari Universitas Pamulang. Peserta magang Sasmita Jaya Televisi melaporkan hasil akhir magang dan presentasi hasil magang pada 30 Mei 2022. Laporan dan presentasi akhir pada program magang Januari hingga April 2022 berlangsung di kantor Sasmita Jaya TV, Gedung Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Program magang Sasmita Jaya Televisi merupakan rangkaian kegiatan dari Gebiar SJTV 2021 bekerja sama dengan program studi sastra Indonesia, manajemen dan sastra Inggris. Program magang pemasaran yang merekognisi mata kuliah pemasaran pada program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Program magang teknik penyiaran yang merekognisi mata kuliah teknik penyiaran pada program studi sastra Indonesia Universitas Pamulang. Dan program magang presenter yang merekognisi mata kuliah public speaking pada program studi sastra Inggris Universitas Pamulang. 15 peserta magang Sasmita Jaya Televisi dinyatakan lulus dengan memenuhi standar kurikulum program magang pada Sasmita Jaya Televisi. Laporan serta presentasi akhir program magang dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan program magang, para mentor peserta magang, Ketua Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pamulang, Kusworo MPD, serta Direktur Utama Sasmita Jaya TV, Dr. Damai Surya Anggara MPD.
program magang yang bertujuan untuk pengenalan dunia kerja serta memberikan kesempatan pada peserta magang untuk mendapatkan praktik lapangan pada dunia pertelevisian. Marcelina Raharjo, Tio Sadewo, dan Marzuki melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai program magang Sasmita Jaya TV sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah.